Kali ini sobat semua saya ajak untuk mengunjungi salah satu objek yang menurut saya cukup unik, yaitu wisata Agro Tlogo atau Tlogo Plantation Resort yang ada di lokasi yang jaraknya sekitar 1 km dari Jembatan Tuntang di Kabupaten Semarang. Kita bisa mencapai objek ini dari jalur Semarang Salatiga, kira-kira jaraknya 1 km. Fokus dari Tlogo Plantation Resort ini adalah satu bangunan kuno, yaitu berupa pendopo yang dulunya merupakan kantor perkebunan Tlogo. Kebun ini dibangun pada tahun 1838 dan awalnya merupakan penghasil coklat, namun dalam perkembangan berikutnya ada tanaman lain yaitu karet, kopi, cengkeh, pala, kayu manis, dan juga kapuk randu. Ini adalah bagian dari pendopo utama. Tangganya masih dari kayu, lantainya juga dari kayu, demikian juga 3 pintu utama yang menunjukkan kekhasan dari bangunan pada masa lalu yang dibangun dengan penampilan pola Jawa, 3 pintu dengan teras yang luas dan berkedudukan lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Pemandangan dari pendopo ini cukup sejuk karena lingkungannya memang merupakan areal perkebunan. Objek ini bukan saja menawarkan pendopo dan lingkungan kebun, tetapi juga memang ada bangunan-bangunan joglo lainnya di sekitarnya yang disewakan untuk diinapi. Nah, setelah dari pendopo utama, saya ajak untuk melihat dari sisi luarnya lagi, di mana ada bangunan-bangunan joglo lain dan bangunan tambahan yang lain. Lalu kita lihat di bawahnya ada 2 kotak ruangan yang ada di bawah lantai, yang kotakan tersebut diteralis dengan maksud agar tidak bisa dimasuki oleh orang. Dimasukin pun juga agak sulit karena orang harus jongkok, bahkan harus tiarap karena dibangun tidak dengan maksud untuk dimasuki orang secara bebas. Ada ruangan bawah tanah dan kita lihat lantainya atas dari kayu, dan ruangan ini tidak ada penerangan lampu, hanya bisa disaksikan pada siang hari sehingga memang kondisinya gelap. Ini dari sisi kanan bangunan pendopo. Tetapi hal yang mengejutkan bisa kita lihat bila kita berada di sisi kiri bangunan. Seperti ini, dari sisi kiri bangunan kita melihat ada makam tua. Dan inilah makam dari Vandril, yaitu pengurus perkebunan pertama yang mengelola kebun tersebut. Juga ada makam-makam lain yang ditengarai adalah para pembantu dari Vandril pada masa itu. Ini adalah pemandangan lain yang saya ambil dari sisi kiri dengan lorong yang diberi ram kawat agar tidak bisa dimasuki oleh orang. Bangunan ini pernah mengalami kerusakan pada tahun 1872 karena letusan Gunung Merapi, dan kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1901 oleh Van Basgelp penerusnya, dan kemudian tahun 1954 dinasionalisasi dan kemudian dikelola oleh PT Perkebunan. Selanjutnya juga dibuka sebagai objek wisata, yaitu menjadi wisata Agro Tlogo.
kita lihat ini adalah bangunan dari sisi luar. Orang memang tidak banyak menyangka bahwa di bawah pendopo tersebut ada makam tua. Tlogo memiliki objek lain yaitu Tlogo Park yang merupakan taman wisata dengan objek-objek instagramable, yaitu objek dengan bangunan-bangunan replika objek-objek wisata yang ada di Eropa, misalnya jembatan Tower Bridge yang ada di London, lalu juga bangunan-bangunan lain yang biasanya dibangun di taman-taman wisata modern pada masa sekarang di Jawa Tengah.